capek nih doang. Atas bantuan dari donatur, mudah-mudahan sembakonya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Lah menolak bagaimana? Kasih aja udah. Kok dia menolak sih? Mbak jangan ditolak. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center data 880 26 880 7427 atau WA 0815 11 107 107. Data Peduli, agar hidup lebih berarti. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami sudah tersambung dengan Melinda Purnamasari, Koordinator Sumatera Halal Corner, titik kritis halal frozen food. Assalamualaikum Mbak Melinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulfi, mohon maaf, saya baru pertama kali live ini. Jadi tadi ada sedikit gangguan ya. Baik. Mbak Melinda, kenapa kita harus mencermati kehalalan dari frozen food ini, Mbak? Silakan. Iya, sebenarnya kalau kita bicara frozen food nih Mbak Ulfi, itu kan ada bahan baku di sana ya, ada bahan baku terlibat di sana, juga ada fasilitas produksi yang akan kita ketahui titik kritisnya, juga ada nanti kita ingin ketika kita makan frozen food kan kita sebagian besar konsumsinya itu kan lebih mudah ya Mbak didapatkan gitu, karena kalau kita di sini frozen food ini mudah didapatkan, sangat mudah terjangkau gitu ya dari berbagai sisi gitu. Nah di sini kami ingin membahas bagaimana frozen food yang menurut kita halal itu ternyata bisa ada potensi haramnya gitu. Nah ini sebenarnya titik kritisnya itu di mana sih gitu? Iya. Ini di mana saja Mbak letaknya Mbak? Nah sebenarnya kita harus pertama kali kalau frozen foodnya berupa daging atau turunan hewan, nah kita harus pertama kali harus tahu titik kritis dari kehalalannya berupa dia tidak merupakan daging babi yang pertama, yang kedua apakah disembelih dengan secara halal sesuai dengan syariat Islam. Nah itu yang pertama. Dari segi bahan baku. Nah ketika sudah berbicara bahan baku, maka nanti akan ada di sana bahan penolong, ada bahan tambahan dan juga bahan packing plastiknya. Nah, ketika kita bicara bahan baku nanti, dia juga akan menyinggung fasilitas. Apakah fasilitas produksinya mengandung najis atau tercemar juga dengan benda haram atau tidak? Nah, di sana kita perlu perlu mewaspadai titik kritisnya di sana gitu. Karena bisa jadi frozen food tadi terjadi kontaminasi silang, di mana mikroba dari frozen food yang ada di makanan yang disimpan dalam satu fasilitas tempat penyimpanan yang sama itu bisa jadi kontaminasi silang gitu. Nah kita ingin ketika kita memproduksi frozen food, kita inginkan yang aman kan, yang aman, fasilitas produksinya kita tahu itu terbebas dari najis ataupun benda haram. Nah baik, tapi kan kita tidak tahu Mbak proses dari awalnya si frozen food ini perusahaan mana, caranya bagaimana, ini harus seperti apa kita Mbak? Iya sebenarnya kan kalau kita pengen ini ya, pengen yang detailnya, pengen yang inginnya memang sempurna gitu. Nah kita ingin agar semua frozen food yang beredar di pasaran itu jelas, status halalnya jelas. Sekarang kan kita tidak susah-susah lagi yang mencari frozen food yang punya label halal MUI. Nah kita harus perhatikan mana nih frozen food yang sudah tersertifikasi halal, di mana logo halal MUI-nya tertera jelas berdasarkan nomor batch pendaftarannya. Nah kita juga harus cermati apakah frozen food ini mempunyai itu gitu. Kalau untuk yang cara murahnya ya seperti itu ya. Kalau kita ragu dengan tidak ada label halal MUI-nya, kita bisa cek ya satu-satu ingredient yang dipakai. Apakah ingredientnya menggunakan bahan-bahan yang dikhawatirkan itu syubhat, apakah halal atau haram, ataukah mengandung bahan-bahan yang memang ternyata adalah bahan-bahan yang diharamkan gitu.
bahan-bahan yang tidak diperbolehkan. Baik. Nah, tentunya juga apakah dari misalkan satu toko gitu Mbak, sudah terjamin kehalalannya kah Mbak? Kan biasanya kan dari beberapa toko frozen memang sudah ada sertifikasinya, apakah kita perlu mengecek dan sebagainya nih Mbak? Iya betul, kalau kita ingin ngecek apakah sudah punya sertifikasi halal atau belum, kita bisa lakukan dengan mudah, karena memang diceknya di website Halal MUI ya, di LPPOM MUI juga bisa masukkan nomor tersertifikat. Kita kan khawatirnya nih sertifikatnya palsu atau abal-abal, kita bisa cek langsung di websitenya, memasukkan nomor kode pendaftarannya, nanti akan keluar tuh data-datanya lengkap di sana. Kalaupun tidak ada, bisa kita tanya ke LPPOM di provinsi mungkin, karena memang kalau tidak terdaftar di pusat bisa jadi terdaftar di provinsi. Iya, Mbak, tapi kan frozen food bukan hanya daging, misalkan ayam atau sapi yang memang dibekukan, tapi kan juga ada kayak nugget, bakso, dan lain sebagainya nih Mbak, memang sudah diolah dan siap goreng, lalu kita konsumsi. Nah, yang perlu kita kritisi juga Mbak, kalau kita makan yang sudah jelas halalnya nih, contohnya dari sumber udang atau ikan, atau frozen food yang memang kita tidak curigai ini ada mengandung bahan-bahan yang haram gitu. Kita perlu perhatikan bahan-bahan tambahannya atau BTP, bahan tambahan pangan yang digunakan. Apakah bahan tambahan pangan yang digunakan ini sudah memastikannya sudah halal atau tidak, atau bahan tambahan ini diragukan status kehalalannya gitu. Nah, kita harus cermati itu, karena di mungkin ya skala industri kecil frozen food itu diproduksi untuk skala misalnya di satu kota atau provinsi ya. Namun ada juga frozen food memang digunakan untuk ekspor, diimpor atau digunakan dalam skala nasional ya, didistribusikan secara nasional. Nah, kita harus perhatikan itu, karena kalau dia sudah terindustrialisasi, frozen foodnya sudah dalam skala besar gitu ya, seharusnya mereka juga memberikan perhatian yang fokus untuk mendapatkan kelayakan hak bagi konsumen untuk mendapatkan makanan-makanan yang halal gitu. Karena dalam sertifikasi halal kalau kita perhatikan hak untuk konsumen itu yang mendapatkan makanan yang halal, walaupun produsen sebenarnya tidak punya kewajiban untuk memproduksi produk-produk yang halal. Sebenarnya produsen tidak punya kewajiban untuk memproduksi produk halal, tapi sebagai konsumen kita berhak mendapatkan hak kita untuk mendapatkan produk-produk yang halal. Nah, itu sebenarnya Mbak Ulfi, dari landasan itu tadi kita sebagai konsumen harus bersikap proaktif sebenarnya, karena itu menyangkut apa yang kita makan kan, yang kita konsumsi sehari-hari, dan itu memang hubungannya erat dengan kaitan yang lain nantinya. Baik, berarti kalau kayak nugget atau bakso kan ada beberapa perusahaan nih Mbak, tentunya memang kalau mungkin di dalam kemasannya itu sudah ada logo halalnya, tapi apakah kita perlu mencermati kembali pasti perusahaan tersebut Mbak? Kalau sudah ada logo halal, seharusnya sudah menjadi jaminan bagi kita bahwa makanan tersebut sudah halal ya, insya Allah, karena mereka sudah melalui tahap-tahapan proses sertifikasi halal yang dijamin dalam sistem jaminan produk halal ya. Karena itu sudah diatur sedemikian rupa step-stepnya, dan mereka sudah lalui itu, kita berharap mereka konsisten dengan memproduksi produk-produk halal tadi sesuai dengan janji mereka tadi gitu. Ketika sudah sertifikasi halal, mereka punya komitmen dan seharusnya mereka melakukan itu untuk mendapatkan produk halal yang kita inginkan tadi. Sebenarnya sudah jadi jaminan tuh Mbak Ulfi, jangan diragukan lagi seharusnya ya. Dan semoga yang di perusahaan produsennya punya, biasanya kalau sudah skala besar, produsen skala besar, mereka punya audit internal, di mana mereka punya orang yang bertanggung jawab atau tim yang bertanggung jawab di perusahaan nanti untuk mengaudit setiap produk yang dihasilkan, mulai dari bahan baku, bagaimana proses produksinya, bagaimana hasil akhir dari produk yang dihasilkan, serta fasilitasnya juga tidak tercemar dari bahan najis. Baik, tidak hanya dari dagingnya saja ataupun bentuk olahannya, tapi bagaimana dengan kemasannya ini Mbak? Tentu kan kalau kita lihat kan setiap frozen food ini kan ada yang bermacam-macam ya, sangat menarik dan lain sebagainya, ada juga yang polosan begitu Mbak. Iya, nah sebenarnya ya yang jadi, kalau kita lihat frozen food yang beredar di pasaran itu beragam, mulai dari frozen food yang hanya menggunakan kemasan plastik biasa transparan,
serta frozen food yang sudah jelas ada merek dagangnya, ada kode produksinya, ada produsennya, itu jelas semua. Dan itu sangat beragam sekali frozen food. Dalam jaminan produk halal, fasilitas dari pembungkus atau plastik pembungkus frozen food tadi juga harus tersertifikasi halal sebenarnya, merupakan syarat dari proses produksi halalnya. Jadi plastik pembungkus frozen food kalau tidak punya sertifikat halal, mereka minimal sudah ada bukti terbebas dari penggunaan hewan babi atau turunannya. Jadi plastik tadi bisa juga dibuat oleh perusahaan yang menggunakan bahan-bahan yang mengandung babi ya, turunan babi di dalam pembuatan plastik. Nah, minimal perusahaan si produsen plastik tadi sudah menyertakan surat pernyataan terbebas dari bahan yang mengandung babi. Jikalau memang perusahaan tersebut tidak punya sertifikat halal ya, namun kita harapkan memang diurus sertifikat halalnya dan menjadi jaminan bagi konsumen untuk mengonsumsi produk-produk halal. Baik, tapi kalau perusahaan tersebut yang memproduksi frozen food membeli plastiknya nih Pak dari perusahaan lain, itu juga perlu ditelusuri ya Mbak? Dan memang untuk perusahaan yang membeli dari perusahaan lain, juga diharapkan ya ketika mereka mempunyai SOP dalam produksi produk tadi, mereka juga diharapkan punya komitmen gitu sesuai dengan SOP yang dibuat tadi. Jikalau terjadi perubahan atau terjadi misalnya produsen plastiknya bertukar nih, mereka juga harus melaporkan kalau ternyata produsennya bertukar, harganya lebih murah misalnya, atau karena produk yang dihasilkan punya kualitasnya lebih bagus. Nah, itu harus dilaporkan dalam pembaharuan di proses produksi halalnya. Nanti ada pengajuannya dan akan disetujui dulu, baru digunakan lagi. Baik. Lalu bagaimana dengan fasilitas penyimpanan dari frozen food ini, Mbak? Ya, fasilitas penyimpanan frozen food, kita berharap fasilitasnya terbebas dari najis, terbebas dari bahan-bahan yang haram. Mereka tidak melakukan sharing facility dengan frozen food yang memang haram ya, daging babi dan turunannya. Mereka tidak melakukan sharing facility, ini gudangnya sama gitu. Jadi gudang penyimpanan sama dengan mencampur adukan produk yang halal dengan haram. Nah, itu tidak boleh. Dan mereka juga berkomitmen untuk membebaskan fasilitas mereka dari najis. Misalnya anjing atau binatang peliharaan yang ada di sana itu terbebas dari hal-hal yang demikian. Jadi tidak ada hewan peliharaan, tidak ada anjing atau kucing, ataupun tikus yang mungkin kan di tempat produksi itu sangat punya celah untuk masuk hewan-hewan serangga seperti lalat atau kecoa. Nah, itu harus dijamin. Sebenarnya dalam jaminan produk halal, kita sebagai konsumen itu diuntungkan gitu. Dan produsen sebenarnya dibuat untuk profesional, menghasilkan produk-produk yang memang yang punya kualitas dan mutu yang tinggi. Nah, diharapkan memang seperti itu Mbak Ulfi dari segi produk dan konsumen. Meskipun penyimpanannya di dalam biasanya kan di kulkas itu Mbak ya, kotak itu ya, tetap sekelilingnya juga memang harus tetap terjaga Mbak ya. Iya, harus disimpan dengan produk yang halal, tidak boleh dicampur aduk dengan produk yang tidak halal. Dari segi penyimpanan ya untuk frozen food. Oke. Meskipun memang sudah dipres istilahnya, beku itu memang tidak boleh dicampur dengan yang lain nih Mbak ya? Tidak boleh, karena memang itu adalah standar, dimana kalau tercampur dengan babi, nah kan itu proses ini ya, karena kalau tersentuh oleh daging babi tidak hanya najis tapi juga haram kan, jadi juga mendatangkan pensuciannya juga harus lebih detail gitu, tidak hanya kalau kena kotoran dicucikan sampai bersih, sampai hilang najisnya, tidak hanya seperti itu. Kalau babi harus dicuci dengan air, harus dicuci juga dengan tanah yang terakhir di yang 7 kalinya. Nah, nanti untuk pensuciannya jadi lebih rumit. Makanya kalau tergabung dengan bahan-bahan dari sumber babi itu memang tidak boleh disatukan fasilitasnya. Dan untuk gudang penyimpanan kita juga harus punya komitmen menyimpan barang-barang yang memang barang-barang halal semua. Nah, ada nih gudang fasilitas penyimpanan Mbak Ulfi yang dimana semua barang bisa disimpan di sana. Jadi seseorang menyewakan untuk menyimpan produknya di sana gitu, dan fasilitas atau gudang penyimpanan tadi juga harus tersertifikasi halal. Kalau mereka menyimpan barang-barang
yang haram itu tidak boleh. Kalau mereka sudah mendapatkan sertifikasi halal, mereka juga harus komit untuk mengisi gudang mereka dengan produk-produk halal saja. Tidak boleh mereka juga ikut menerima penyimpanan daging babi beku atau babi yang produk turunannya ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi harus yang tersertifikasi halal juga. Baik, Mbak, kalaupun di supermarket, Mbak, kalau kita datang ke daerah yang memang minoritas Muslim, pasti ada yang jualan, Mbak ya. Iya. Yang sebelah sana produk yang tidak halal, di sini produk yang halal, begitu, Mbak. Semuanya beku. Nah, bagaimana, Mbak? Ini kan masih satu ruangan, tapi jaraknya agak jauh, Mbak. Kalau dipisahkan dalam penyimpanan freezernya seharusnya sudah aman ya, karena berada di negara yang minoritas Islam. Iya. Kalau di Indonesia kita kan mayoritas Muslim. Ya. Nah, mayoritas Muslim biasanya di produk-produk yang tersebar di minimarket ataupun di supermarket. Sebagian besar di wilayah Indonesia memang produk-produk halal kebanyakan. Saya juga belum pernah ketemu yang minimarketnya menjual daging babi beku ya, belum pernah ketemu. Karena memang kalau untuk di Indonesia dengan mayoritas Muslim itu relatif aman, Mbak. Kalau untuk di luar kalau kita bepergian jauh, memang itu masuknya ke darurat ya, ke ranah darurat. Kita harus memastikan memang frozen food tadi tidak berada dalam satu kontainer yang sama dengan produk-produk babi dan turunannya. Baik, Mbak Mel, kita jeda sejenak dan mengundang rekan Dakta. Ini apakah benar memang harus lebih waspada lagi terhadap kehalalan dari frozen food ini? Nah, rekan Dakta dapat bergabung di live Instagram kami di @radiodakta ataupun bisa telepon dan WhatsApp di 0815 11 107 107. Alhamdulillah, Bu. Uang pensiun Bapak. Alhamdulillah.
lanjutkan kembali perbincangan kami bersama Halal Corner, titik kritis kehalalan dari frozen food. Masih bersama Koordinator Sumatera dari Halal Corner, Mbak Melinda Purnamasari. Mbak Mel, kita lanjutkan kembali ya Mbak Mel. Iya, boleh Mbak. Ya, Silakan. ini juga dapat pertanyaan dari rekan Fikir dia. Bagaimana kita tahu kalau produk itu halal? Apakah hanya dengan adanya logo halal yang resmi itu hanya sekedar lihat, oh sudah ada logo halalnya, apakah memang itu sudah halal, Mbak? Iya, iya betul. Seharusnya dengan adanya logo halal yang tertera pada kemasan produk, kalau yang terbaru ya sekarang Mbak, Halal Indonesia, dan itu ada nomor batch terdaftarnya. Kalau misalnya kita ragu ya, kita boleh cek di website Halal MUI. Kita bisa cek dengan memasukkan kode dari pendaftaran yang tertera di kemasan produk. Nah, ketika kita sudah masukkan kode yang tertera, maka akan nanti keluar tuh ada sertifikat halal yang berlaku sampai tahun berapa, itu diinformasikan di sana. Jadi seharusnya dengan adanya logo halal di kemasan itu sebenarnya sudah menjadi jaminan ya, seharusnya perusahaan tersebut sudah melaksanakan sistem jaminan produk halal di perusahaan mereka. Dan mereka sudah menerapkan proses produksi halal dalam memproduksi produk-produk dari perusahaan mereka. Seharusnya sudah ada jaminan, Mbak Ulfi. Dan kita tidak perlu meragukan itu ya, karena kita berharap dengan adanya sekarang ini targetnya 2024 sudah harus semua makanan dan minuman tersertifikasi halal. Nah, pemerintah sekarang sedang berupaya bagaimana agar percepatan proses sertifikasi halal ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk-produk UMKM ataupun produk yang skala industri kecil, menengah, dan besar itu diharapkan memang care dengan pengurusan sertifikat halal produk-produk mereka, karena memang untuk produk-produk ini yang dikonsumsi oleh sebagian mayoritas Muslim di Indonesia, kita berharap ada jaminan ya, produk yang kita konsumsi itu ada produk-produk yang halal gitu. Kita tidak berharap oh ternyata itu diketahuinya setelah kita makan produknya gitu, karena memang ada kejadian sudah beroperasi sekian puluh tahun baru diketahui haram gitu. Nah itu kan sangat tidak sesuai dengan harapan kita semua, karena memang syariat Islam menganjurkan dan mewajibkan mengonsumsi makanan yang halal. Nah kita berharap memang itu sudah terjamin, sudah ada jaminan dari itu Mbak Ulfi. Iya. Mbak, biasanya di supermarket juga ada frozen food, tapi kiloan Mbak. Ini kan kita di wadah besar, kita mengambil sesuai kita mau timbang berapa, ada apakah. Tapi kan itu kan tidak ada kemasannya, tidak ada logo halalnya, begitu Mbak? Iya. Nah kalau untuk yang kiloan, nah ini pernah juga nih frozen food yang menjual yang ada per 100 gram, ada yang 1 kilo dengan kemasan curah ya Mbak. Nah sebenarnya untuk kemasan curah, frozen food ini juga punya standar. Mereka punya standar di perusahaan yang diikuti untuk produk-produk yang dijual kemasan ecer, dan untuk kemasan curah seharusnya mereka juga menyantumkan logo halal di produk mereka. Karena biasanya untuk kemasan curah ini dijualnya tidak umum nih Mbak, karena biasanya untuk konsumen dengan konsumen tertentu gitu, jadi tidak dijual secara umum. Seharusnya kita juga punya keyakinan ya, itu produknya juga tidak ditukar atau diubah, karena memang secara kemasan mereka sudah mendapatkan sertifikat halal. Nah untuk kemasan curah ada kewajiban sebenarnya, namun di kenyataan di lapangan kita dihadapkan di kemasan-kemasan yang tidak punya logo halal gitu, untuk kemasan kiloan yang tidak menyertakan logo halal. Tapi karena tidak dijual secara umum di pasaran, hanya dijual di kalangan tertentu, kita berharap memang itu tidak ada diubah gitu, bahan bakunya tidak diubah, yang lainnya tidak diubah, memang dilakukan standar sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan saat melakukan sertifikasi tadi. Baik, Mbak, kalau di supermarket daging beku ini pasti ada ya sertifikatnya ya? Iya seharusnya ada, seharusnya daging, apalagi daging dari impor ya, impor dari Australia misalnya, daging impor dari Australia itu seharusnya mereka punya sertifikat halal dari lembaga Muslim yang ada di sana yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia atau
pemegang otoritas halal di sana diakui di sini gitu. Jadi mereka bisa mengekspor daging dan sudah ada label halalnya dari pemerintah di sana. Di sini juga kita harus cek lagi apakah otoritas yang mengeluarkan halal di sana itu diakui oleh Majelis Ulama Indonesia, diakui oleh pemerintah di sini. Kita juga lihat karena banyak gitu, tidak hanya 1, 2, 3 lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Jadi kita harus lihat apakah benar-benar sertifikat halalnya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan punya kapasitas untuk mengeluarkannya. Baik, jadi kalau sebisa mungkin nanya ke yang penjaganya, ini daging frozen ini udah ada sertifikatnya atau belum begitu ya Mbak ya? Kalau di Payakumbuh sebagian besar, karena saya tinggalnya di Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagian besar daging-daging impor itu sudah lulus halal dulu. Jadi sudah dipastikan daging-daging impornya yang lewat dari jalur resmi ya, bukan yang selundupan. Jadi memang sudah ada keterangan halalnya gitu, yang di sini yang beredar. Baik, jadi harus semuanya sertifikat atau di kemasan ataupun biasanya kan suka ditempel Mbak ya kalau di supermarket itu ya. Iya, biasanya kan kalau untuk produk daging kalau yang di sini Mbak, memang produknya tidak ada label halal di kemasan. Kalau untuk frozen food yang impor dari Australia, namun kita bisa tanyakan kepada si penjual ya, ada nggak sertifikat halalnya? Dan biasanya penjual akan menyertakan foto sertifikat halal yang mereka dapat dari pemasok daging, yang distributor daging lebih besar gitu. Karena penjualnya sifatnya retail di sini, jadi mereka juga mintakan sertifikat halal ke distributor, ke atasnya lagi gitu. Dan mereka akan mencantumkan label halal, sertifikat halal, dan informasi yang berkaitan dengan daging tadi. Karena untuk daging benar-benar produk kritis ya Mbak, kalau seandainya tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka daging yang kita makan, walaupun itu daging sapi atau daging ayam, tapi status hukumnya ada haram. Karena memang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Tapi ketika produk tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam, nah kita berharap memang sertifikatnya ada, nomor batch-nya ada, daging tersebut jelas sumbernya dan bisa ditelusur gitu. Kita bisa tanya ke distributor. Ya, baik. Frozen tidak hanya daging sapi ataupun juga kambing, kerbau dan sebagainya, tapi ayam, tapi juga ini kan kayak makanan-makanan kekinian, bahkan itu kan frozen food semua, Mbak. Kayak ada nugget, bakso, lalu yang juga dari kepiting itu, Mbak, dari cumi. Nah, itu bagaimana, Mbak? Ya, seharusnya ketika makanan tadi sudah dibuat dalam industrialisasi yang besar, jadi kan mereka sudah memproduksi skala besar tuh, perusahaan juga sudah menerapkan sistem jaminan halal di perusahaan mereka. Nah, ketika sudah di packing, didistribusikan dalam jumlah besar, mereka juga harus punya, perusahaan juga sudah menyiapkan kemampuan telusur dari produk-produk yang dihasilkan. Jadi seandainya dilempar ke pasar, ada yang memakan, dan kemudian yang makan ada yang sakit perut misalnya, atau ada yang mual muntah setelah itu. Nah, itu bisa ditelusuri. Itu tuh batch nomor berapa, dikeluarkan, diproduksi tanggal berapa, siapa yang petugas yang memproduksinya. Nah, itu sudah tercatat semua tuh Mbak biasanya kalau untuk produk-produk seperti itu. Nah, kalau untuk produk frozen food yang kita dapatkan misalnya dari teman atau dari kenalan yang menjual dalam skala kecil, dalam skala UMKM ya, dan itu kita harus pastikan bahwa mereka yang membuat sudah paham gitu halal haram. Mereka bukan orang yang gampangan gitu, misalnya asal harganya murah dibeli atau harganya miring itu digunakan untuk bahan baku gitu. Karena kalau untuk mendapatkan daging-daging dengan harga miring, kualitasnya murah, rendah, di pasaran banyak gitu. Jadi memang pedagangnya harus amanah ya. Kalau kita lihat dari pedagang yang kita kenal dalam skala UMKM. Nah, karena memang sekarang pun kalau kita lihat di Indonesia untuk produk-produk frozen ini sudah ada sertifikasi halal, dan sekarang sudah banyak sekali pendaftaran UMKM yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Apakah produk itu memang seperti bakso tadi ya yang disebutkan Mbak tadi, yang disimpannya lebih dari 7 hari di freezer, nah itu sudah harus ada izin PIRT seharusnya.
Produk-produk yang punya masa simpan lebih dari 7 hari, mereka sudah harus mendapatkan izin untuk mengedarkan produknya. Kecuali memang dibikin dengan sistem PO, sistem PO misalnya untuk besok nih siapa yang mau pesan. Jadi didaftarkan, dicatat dan dibuat sesuai dengan jumlah yang mesan. Nah, itu tidak perlu izin edar, tidak perlu mendapatkan izin edar. Tapi kalau untuk produk yang disimpan lebih dari 7 hari, diedarkan, dijual secara bebas di pasaran, konsumen juga harus jeli, harus melihat. Nah, ini produknya frozen, disimpan lebih dari 7 hari. Kenapa di label kemasannya tidak ada ya, tidak ada izin edarnya dan tidak ada nomor, tidak ada nama atau merek dagangnya gitu. Nah, kita harus jeli itu, produsennya siapa nih, jangan asal makan aja gitu kan. Kita harus tahu produsennya apa. Baik, Mbak, kalau home industry, Mbak, misalkan kita menjualnya ke tetangga begitu dalam bentuk frozen food ini dengan olahan kita sendiri, bagaimana, Mbak? Itu tidak, kalau dalam undang-undang tidak ada peraturan yang mewajibkan si produsen tadi mengurus izin edar ya, tapi karena itu memang dibuat sesuai dengan jumlah permintaan pasar, jadi dibuat diedarkan itu tidak harus punya izin edar. Namun yang menjadi pembahasan kita hari ini memang produk yang halal ya untuk diedarkan. Jadi produsen sudah harus punya komitmen untuk memproduksi produk-produk yang halal lagi baik, karena memang konsumen yang akan memakan adalah konsumen muslim gitu. Jadi konsumen juga berhak menanya. Jadi kita ini minta untuk proaktif menanyai si produsen apakah produknya benar-benar sudah terjamin halal atau tidak. Kita bisa tanyai baik-baik. Baik. Walaupun home industry, homemade begitu Mbak ya, buatan rumah sendiri, kita pun juga harus bisa menanyakan apakah ayamnya misalkan dengan caranya dan sebagainya begitu ya Mbak ya. Karena kalau di sini kan untuk pemotongan sapi itu ada RPH, rumah potong hewan, yang sekarang pun di Sumatera Barat itu sudah digalakkan, di mana seluruh RPH itu sudah mengurus sertifikat halal. Nah, kita berharap dengan adanya sertifikat halal dari rumah potong hewan, baik itu sapi ataupun unggas nantinya berupa ayam, nah diharapkan yang home industry tadi benar-benar mendapatkan jaminan dari produk-produk yang mereka hasilkan. Karena kan kendalanya di sini ya, kendalanya itu memang produk yang dihasilkan itu memang produk yang dijual di pasaran biasa gitu. Mereka tidak punya semacam kertas atau sertifikat yang menyatakan ini halal gitu. Mereka memproduksi sesuai dengan syariat Islam, itu yang mereka pelajari turun-temurun aja gitu ya Mbak ya. Diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh pemerintah setempat gitu. Dan proaktif pemerintah atau komunitas atau lembaga-lembaga yang terkait benar-benar dibutuhkan agar memang menjadi prioritas utama. Karena kalau tidak jelas halal daging ayam atau daging sapinya, nah mereka akan terkendala nanti kan untuk mengurus sertifikasi halal self-declare. Karena pemerintah juga menyediakan sekarang jalur sertifikasi halal yang self-declare yang bisa diurus sendiri dengan ada PPH-nya, ada pendampingnya nanti untuk mengurus sertifikasi halal. Namun kebanyakan memang terkendala di situ dari sumber ayam atau babi tadi, ayam atau daging sapi tadi gitu. Baik. Mbak, frozen food yang sudah beku lalu kita cairkan ya. Nah, tentu prosesnya ini penggorengannya ataupun mengukusnya dan sebagainya itu tetap harus diperhatikan ya Mbak. Nah biasanya kalau untuk frozen food penggunaannya kan harus diencerkan dulu di suhu ruang kan Mbak. Seandainya kita ambil nih frozen food dari kulkas diambil harus didiamkan dulu di suhu ruang sampai suhunya normal dan esnya mencair baru kita goreng. Nah karena kalau kita goreng dalam kondisi panas, nah itu tidak baik juga untuk kesehatan, tidak bagus juga untuk kesehatan ya. Karena emang dari segi toyibnya ya kenanya, halalnya sudah tapi tidak toyib. Nah kita punya standar halal dan toyib untuk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi halal sudah, kita usahakan toyib. Nah halal ini memang kalau dikaji-kaji lagi ke atas, uang pembelinya halal atau tidak gitu ya. Jadi sampai ke sana ya pengkajiannya. Memang untuk status hukum halal itu mulai dari harta yang digunakan untuk membelinya haram atau halal, produk atau bahan yang digunakan halal atau haram gitu. Memang bahan baku dari uangnya udah halal nih, bahan bakunya tidak ya jadi haram. Uangnya haram, produknya halal ya tetap juga haram karena memang standar itu memenuhi dua aspek tadi dari sumber
bahan atau bahan baku tadi, dan yang kedua dari uang untuk membelinya gitu. Kita fokusnya kan bahasnya yang untuk bahan aja nih, bahan dari bahannya tersertifikasi halal atau tidak. Kalau belum tersertifikasi halal, kita gimana lihatnya, ingredientnya kah atau apa gitu, dan bagaimana kita punya kemampuan untuk menelusurinya. Baik, Mbak, apalagi sekarang usaha frozen food itu menjamur, Mbak ya. Nah, tentunya ada tidak komersialisasi dari frozen food ini, misalkan sudahlah mau halal, mau enggak, penting jualan frozen foodnya gitu, Mbak. Nah, ini kasusnya baru saya temui beberapa hari yang lalu nih. Jadi ada impor yang produk udang yang diimpor dari negara apa, tidak ada informasi jelas ya, tapi ketika sudah sampai di sini, dimasukkan dalam gudang produksi, gudang penyimpanan yang sudah tersertifikasi halal. Jadi ketika ditanya produknya sudah halal atau tidak, si penjual malah menyampaikan foto dari sertifikat halal gudang penyimpanan, bukan sertifikat halal produsen gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, dengan harga yang murah, nah karena sekarang ini banyak sekali ya produk-produk luar yang masuk ke sini, itu dijual dengan harga yang murah, dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Karena keterbatasan informasi dan pengetahuan kita tidak memperhatikan bahan penolongnya ataupun bahan tambahan pangannya. Nah, yang paling dikhawatirkan nanti penambahan stabilisator atau emulsifier. Nah, itu harus diperhatikan karena memang ada stabilizernya itu yang syubhat. Apakah itu berasal dari hewan yang halal ataukah berasal dari tulang-tulang hewan yang haram. Nah, ketika kita lihat di sana di ingredientnya mengandung kode-kode produksi yang jelas-jelas syubhat, sebaiknya kita sebagai muslim punya prinsip untuk menghindari dan punya prinsip untuk tidak memakannya, walaupun sangat murah, walaupun harganya sangat menggiurkan. Nah, kita juga punya prinsip seharusnya tidak akan menjualnya walaupun dengan keuntungan yang sangat besar, karena kita sendiri ragu kan dengan kualitas atau kehalalan dari frozen food tadi gitu. Nah, jangan sampai kita mengkomersialisasinya ya, gimana menghasilkan untung sebesar-besarnya. Jangan sampai seperti itu. Baik. Ini juga pertanyaan dari rekan Ulfa. Kak, bagaimana kita caranya membedakan nugget curah yang halal ini, Mbak? Nah, nugget curahnya, kalau biasanya nugget curah itu hanya dijual di orang-orang dengan kalangan tertentu yang sudah melihat langsung daerah tempat produksinya gitu. Nah, sebagian kita ya punya akses untuk mengonsumsi atau membeli nugget-nugget curah seperti itu. Nah, untuk memastikannya apakah produsen tadi mempunyai sertifikat halal di produk-produk ecernya. Kalau sudah punya sertifikat halal di produk-produk ecernya, apakah nama yang mereka pakai di produk-produk curah itu sama dengan nama yang mereka pakai di produk-produk ecer? Kalau namanya sama, otomatis seharusnya dalam sistem jaminan halal, produknya halal. Tapi kecuali berbeda ya, kalau namanya beda, yang ini frozen food, seafood 1 misalnya, atau yang ini seafood 2. Jadi ada perbedaan nama, walaupun produsennya sama. Produsen yang produksi frozen food tadi sama. Nah, kita patut curiga. Kita patut curigai kalau frozen foodnya bukan berasal dari sumber bahan baku yang sama dengan mereka yang mempunyai label halal. Mungkin dari situ ya kita bisa lihatnya. Seharusnya produk-produk curah pun sudah ada label halalnya dan sudah ada kode produksinya karena dijual secara umum untuk konsumen umum juga. Baik, Mbak Mel, terima kasih Mbak Mel sudah berbincang bersama Dakta dan insya Allah di lain kesempatan membahas yang tentu lebih menarik lagi dan bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya. Mbak Mel, terima kasih Mbak Mel ya. Sama-sama Mbak, mohon maaf tadi ada gangguan karena baru pertama kali live Instagram. Baik, terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.